Sebenarnya udara keluar dari AC itu bisa cepat berpindah ke ruangan lain atau istilahnya ada kebocoran. Welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, pembahasan soal AC lagi. Mumpung admin punya mood untuk ngebahas soal AC, jadi admin akan coba bahas secara menyeluruh tentang AC. Yang kali ini admin akan bahas soal tips untuk supaya udara atau ruangan yang ber-AC itu cepat dingin. Sebenarnya ya AC-AC zaman sekarang itu sudah pada pinter ya. Karena ada banyak sensornya dan fitur-fitur, apalagi kamu yang menggunakan AC inverter. Ya, dijamin ruangan cepat dingin. Cuman alangkah baiknya kamu lebih paham lagi apa saja yang sebaiknya kamu lakukan supaya suhu ruangan ini, suhu yang ada AC-nya, ruangan yang ada AC-nya itu bisa cepat dingin dan dinginnya itu bisa bertahan lama. Khususnya buat kamu yang menggunakan AC inverter, itu bisa kerja kompresornya nggak terus-terusan kerja maksimal, yang biasanya ditandai dengan kompresor unit outdoor di luar itu kerjanya berisik, keras banget bunyinya. Ya, sebaiknya dihindari hal semacam itu. Nah, sebenarnya untuk bisa membuat ruangan cepat dingin, yang paling pertama bisa kamu lakukan adalah dengan menutup semua ventilasi udara. Seperti yang admin lakukan di awal-awal video, kalau kamu lihat pakai kardus. Awalnya itu niatnya hanya sementara, cuman lama-kelamaan kok jadi keterusan, lupa kalau ada kardus yang nangkring di ventilasi. Ya, kamu tutup lubang ventilasi kamu. Kalau sekarang di toko online sudah ada banyak yang jual untuk penutup ventilasi yang macam-macam modelnya. Salah satunya yang admin gunakan saat ini. Itu lebih estetik ngelihatnya, warnanya juga bisa kamu sesuaikan. Dan juga dia ada semacam plastik isolator. Jadi selain dia menutup ventilasi dari nyamuk, juga bisa menutup ventilasi dari angin udara AC yang ada di dalam ruangan ini dan udara dari luar. Jadi ada semacam isolator. Dan itu sangat berguna banget membuat ruangan jadi cepat dingin. Karena kalau misalkan ventilasi nggak ditutup, lubang ventilasi, itu udara dingin atau dinginnya ruangan yang berasal dari AC itu bisa cepat keluar ke lubang ventilasi. Biasanya sih nggak perlu dikasih tahu juga, pengguna AC sudah langsung nutup ventilasinya. Cuman ya saran admin jangan sekedar asal nutup aja seperti admin yang naruh kardus, tapi ya alangkah bagusnya kalau ditambah dengan estetika, semisal menggunakan kasa yang sudah dirakit yang custom. Untuk lengkapnya bisa kamu cek deh untuk reviewnya dan cara pemasangannya di sini, thumbnailnya di sini. Yang kedua adalah perhatikan juga lubang yang ada di bawah atau celah di bawah pintu. Selain ventilasi harus ditutup, kalau kamu lebih teliti lagi, sebenarnya udara keluar dari AC itu bisa cepat berpindah ke ruangan lain atau istilahnya ada kebocoran, itu bisa dari bawahnya pintu itu, apa ini buatnya, celah pintu. Ya, itu kamu perhatikan kalau misalkan pemasangan keramiknya bener dan juga pintunya juga rapi, daun pintunya rapi, harusnya sih nggak terlalu banyak celah di bawah pintu itu. Apalagi kalau kamu yang menaruh AC-nya itu seperti admin, AC-nya di sini, pintunya di sini, yang benar-benar berhadapan, sehingga kalau misalkan AC itu meniupkan udara dinginnya, hawa dinginnya, itu kalau pintu terbuka langsung keluar. Itu harus diperhatikan celah di bawah pintu itu, apakah ada celah yang benar-benar lebar. Kalau lebar, usahakan untuk ditutup saja, bisa menggunakan styrofoam atau mungkin kamu bisa tambahkan benda lembut lain di bawah situ, semisal kardus yang paling mudah. Intinya bagian celah bawah pintu itu usahakan untuk ditutup sebisa mungkin. Nggak apa-apa ada celah sedikit, kalau misalkan celahnya kecil nggak apa-apa. Tapi kalau celahnya kelewat lebar, semisal ini 2 ruas jari ini, sebaiknya sih tutup ya bagian bawahnya supaya suhu AC itu nggak cepat keluar, kepindah ke ruangan lain. Dan ujung-ujungnya kompresor akan bekerja maksimal untuk mendinginkan ruangan dan ujung-ujungnya listrik kamu bakal naik. Yang ketiga adalah cuci AC. Ya, cuci AC. Ujung-ujungnya kembali lagi ke cuci AC. Ya, selain dari yang admin sebutkan 2 poin tadi, ventilasi dan celah di bawah pintu, kamu juga harus rajin-rajin mencuci AC. Ya, kalau mungkin mencuci harus panggil teknisi, tukang cuci AC. Kalau misalkan yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan bisa dengan mencuci filter, bersihkan filter AC.
supaya udara yang masuk ke evaporator itu bisa tersirkulasi dan bisa bertukar panasnya ke evaporator. Kalau kotor, filternya juga kotor, banyak debu, itu akan susah bertukar dan ujung-ujungnya AC kamu akan bekerja maksimal, ruangan jadi lambat dinginnya, dan ujung-ujungnya listrik lagi kembali naik. Dan ujung-ujungnya kalau terus dibiarkan bisa aja AC kamu jadi overload, kerjanya maksimal tapi ruangan nggak dingin-dingin. Yang keempat, ini sebenarnya bisa kamu taruh di poin awal tadi, yaitu soal PK ya. Tapi ya admin yakin kalau kamu beli AC sih harusnya sudah tanya ke seller kira-kira ruangan sekian-sekian itu PK-nya berapa pasnya. Ya pastikan kalau kamu beli AC ya sudah pas dengan PK-nya ya. Apalagi kalau kamu yang menggunakan AC inverter, belilah di atas PK yang direkomendasikan. Misal nih ruangan kamu 4x3 seperti admin ini, rekomendasinya untuk AC inverter itu setengah PK, bisa kamu naikkan satu tingkat di atasnya menjadi 3/4. Tapi kalau kamu menggunakan AC standar, bisa ikuti rekomendasi dari penjual. Misalkan rekomendasinya setengah PK, ya beli aja yang setengah PK. Kalau misalkan rekomendasinya 3/4 atau 1 PK, ya beli aja sesuai rekomendasi untuk AC standar. Tapi untuk yang inverter, belilah yang satu tingkat di atasnya supaya lebih efisien dan lebih stabil juga dinginnya, dan listrik juga nggak ngoyo, disedotin terus, kompresor juga nggak kerja maksimal. Poin keberapa? Admin lupa sudah. Anggap aja yang keempat atau mungkin yang kelima, yaitu ketika coba menyalakan AC, usahakan untuk menutup juga tirai. Ini walaupun memang nggak terlalu signifikan, tapi kalau yang merasakan sendiri ketika AC dinyalakan, tirai ditutup, mungkin sebagian aja supaya sinar matahari tetap bisa masuk, nggak nyalain lampu seperti ini. Ini hanya untuk video aja. Itu sedikit banyak bisa membuat ruangan jadi cepat dingin, khususnya kalau kamu yang menyalakan AC-nya itu di siang hari ya. Kalau di malam hari ya harus ditutup gordennya. Jadi usahakan untuk menutup gorden walaupun itu setengah, apalagi di bagian tepat di bawah sensor AC itu, sensor remote itu biasanya ada sensor untuk suhu juga. Itu kamu tutup tirainya di bawahnya itu, supaya udara panas yang dari luar itu nggak dideteksi oleh sensor sebagai panasnya ruangan, sehingga indoor itu nganggap kalau ruangan ini belum dingin, padahal sebenarnya itu suhu dari luar atau cahaya dari luar atau panas dari luar yang bisa masuk melalui jendela atau melalui kaca jendela. Dan yang terakhir, poin kelima mungkin atau keenam, yaitu soal suhu yang di set. Ya, admin yakin AC-AC sekarang sudah bisa lebih dingin lagi ya. Untuk AC inverter yang admin gunakan itu suhu paling dinginnya 18 derajat. Tapi ya siapa yang mau menggunakan suhu 18 derajat ya? Tapi tentu pasti ada orang yang menggunakan suhu benar-benar dingin. Tapi dalam prakteknya admin pribadi sendiri menggunakan suhu AC itu ya di 27 aja sudah dingin. Seperti saat ini di siang hari 27 sudah dingin. Ya jadi set aja suhunya di rata-rata umumnya untuk daerah tropis, misal 24, 25 supaya kinerja AC juga lebih efisien. Kompresor nggak sering mati nyala tapi juga nggak kerja maksimal. Pembahasan ini sebenarnya sudah pernah buatkan videonya, bisa cek di sini, thumbnailnya di sini. Jadi sebenarnya sederhana untuk membuat ruangan AC cepat dingin, ya tinggal dari kitanya aja harus paham dengan cara kerja AC. Jangan asal beli aja pasang lalu ditinggal, rajin-rajin dibersihkan, rajin-rajin juga dicuci AC-nya, paling sederhana filter sering dicuci, perhatikan juga lubang ventilasi, celah di bagian bawah pintu, dan juga tutup semua lubang yang sekira-kiranya bisa membuat udara dari AC itu, hawa AC, hawa dinginnya itu bisa keluar. Silakan tutup. Ya kita nggak tahu ya, mungkin ada juga yang menggunakan lebih dari 3 ventilasi di kamarnya, itu sebaik-maksimal mungkin untuk ditutup supaya udara AC nggak keluar. Buat kami mau menambahkan untuk bahasan kali ini bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.